Musa. Kisahnya Nabi Ayub itu memukul istrinya dengan rumput. Beruntung yang tadinya saya belum bagi, namanya saya Sabah. Tahu Sabah? Sebat bambu. Kenapa bambu bagus? Bambu itu beruku-ruku. Ya, ada matanya seperti manusia itu ada sendinya. Ya, ada sendinya semua, jadi itu sama. Berkaitan dengan sendi itu makanya sering sholat apa? Duha itu bersedekah kepada diri sendiri terhadap 360 sendi. 360 itu menandakan 30 derajat, 360 bulan. Titik akupuntur ada 360. Jadi semua terkait. Ada yang bilang cocok logi, ya kita cocok-cocokkan aja untuk kita bisa belajar. Kalau saya selalu belajar ayat itu seperti itu. Oh nanti ini ketemu ayatnya ini. Apalagi kalau dibuka ilmunya psikologi Al-Quran, itu gampang lagi buat ngobalin apa saja. Kenapa tuh Al-Quran 30 juz? Ya, kenapa tuh 6.666 ayat? Tapi kalau di jumlah nggak sampai lengkap, sisanya ayatnya kemana? Oke, sebelum mulai kekagawan, saya mulai dengan healing crisis. Mungkin Bu Bidan juga tahu ya healing crisis. Harusnya ada Bu Dokter nih. Kalau Bu Dokter tahun lalu tuh udah datang enak. Jadi saya diskusinya bisa nyambung. Ya, healing crisis ini adalah bagian proses suatu proses sehat dari apapun yang kita terapi. Jangan takut kita dibilang dukun. Ya, karena apa? Sebelum ada kata terapis, zaman dulu itu para pengobat disebutnya dukun. Biar kelihatan keren, setelah bahasa Inggrisnya masuk, menjadikan suatu bahasa baku, menjadikan kata terapi dan terapis, biar istilahnya keren. Tapi nggak usah khawatir bahwa bahasa Indonesia sekarang udah menjadi bahasa internasional yang ke-10. Oke, saya lupa satu lagi, saya mengingatkan. Ini sekarang kan bulan Rajab. Mengenai pengobatan hubungannya dengan satu-satunya yang disebutkan di ya, tentang Islam. Tahu nggak Hari Bekam Internasional itu jatuhnya tanggal berapa? Ayo, ini kan terapi semua loh. Tanggal sunnah. Hari Bekam Internasional. Itu tanggal 15. Hari Bekam Internasional itu jatuhnya setiap tanggal 27 Rajab. Satu-satunya hari internasional yang memakai Hijriah, bukan Masehi. Pelopornya siapa? Kita bersyukur bangsa Indonesia adalah pelopornya bangsa Indonesia. Di antaranya guru saya, Guru Lima Hendra dan Dr. Zaidul Akbar, karena beliau itu sebagai ketua kami. Nanti berhubungan nanti antara Bekam dengan Kagawa dengan ini healing crisis. Healing crisis itu adalah suatu proses setelah kita terapi. Misalkan kita terapi, ada nggak sih kita ngalami itu setelah terapi kepalanya itu pusing? Ada. Ada nggak sih setelah kita terapi itu dia gatal? Dahsyatnya itu kita kalau healing crisis kita nggak tahu cara menanganinya, bahwa itu adalah bagian proses untuk dia menjadi sehat. Terjadinya perubahan biokimia di dalam tubuh. Ya, jadi dia yang tadinya seperti biasa setelah diterapi untuk jadi sehat kembali, ya terjadilah proses seperti itu. Makanya kalau yang sering terjadi itu bekam itu
pada saat dia akan sering mengalami gatal. Ada satu zat saya lupa namanya, yang salah satunya adalah zat endorfin yang keluar di mana itu perlukaan terjadi. Kalau perlukaannya di pinggang, berarti ini dari kepala sampai ke pinggang, ini zat endorfinnya mengaliri yang ada. Endorfin apa histamin? Endorfin. Endorfin yang bikin gatal. Betul. Dan histamin. Apa pengertian dari histamin dan endorfin? Nanti bisa dibaca. Saya jamin 100% para terapis itu malas membaca. Tahu aja. Kalau sejarahnya saya jadi terapis itu belum lama. Pertama kali saya ngajar, ketemunya saya di sini Bu Eka dan Bu Aisyah. Karena saya disuruh ngajar, padahal saya udah nggak mau jadi ngajar. Ya. Waalaikumsalam. Berpikirlah tentang bagaimana bisa suatu pengobatan itu lebih Bekam yang bagus. Oke, dari heligresis cuman hanya segitu doang, nanti ini bisa di-share. Ya, ini pengertiannya. Ini slide saya nggak banyak kok, ini saya bikin simpel. Ini gejala yang terjadi pada kondisi tubuh memburuk untuk sementara waktu setelah memulai pengobatan. Nah, seperti Mas Rijal nanti, saudaranya ini yang terkena tumor pada saat dia dikasih herbal, ya akan ada perubahan dari kondisi tubuhnya sebagai detox. Kalau detox buat saya nih yang terbaik, yang nanti ada di herbal kali, adalah daun bambu. Ya. Daun bambu itu, saya buka rahasianya HPAI, setiap resepnya HPAI dan HNI itu memakai daun bambu. HPAI dan HNI ini pemiliknya adalah Tuanku Haji Ismail. Belajarnya kemana? Ke Jawa. Belajarnya bersama-sama dengan guru saya. Jadi jangan terpaku dengan suatu label yang udah paten. Nah, pelabelan ini, pelabelan suatu produk berdasarkan mindset si produsen. Kalau menurut saya obat itu nggak ada yang paten, tergantung si kondisi. Pengalaman saya mengobati orang dalam mencari tanaman obat, minimal itu 100 meter di sekitar rumah udah pasti ada. Paling dekat adanya di mana? Di dapur. Di dapur itu disebutin di Al-Quran tentang janjabil. Janjabil itu kalau banyak orang mengartikan adalah jahe, tapi kalau saya sendiri mengartikan adalah rimpang-rimpangan. Ada laos, kuncur, kunyit, ya, temulawak, temu mangga, temu giring, temu kunci. Udah siap tuh temu kunci. Hitam termasuk ya kita di Ya, temu hitam, temu ireng. Oke, ini. Nah, ini bahasa Inggrisnya nanti bisa diartikan sendiri ya. Nah, ini juga ada nih efek-efeknya di sini udah jelas, nanti bisa dibaca. Yang pasti dalam suatu treatment jangan sampai kita salah penanganan. Mayoritas terapis yang saya temui semua belum memahami suatu diagnosa, anamnesa dan diagnosa. Kebanyakan mereka secara kedokteran barat diagnosanya sakitnya apa? Gula. Padahal di kedokteran timur tidak ada gula.
Enaknya di kedokteran timur penyakitnya panas, dingin, lembab, kering. Empat ya. Ada 4. Kata Ibnu Qayyim dan Ibnu Sina belajar dari 4 musim. Indonesia punya berapa? Dua. Kalau kita belajar 4, mengambil dari Ibnu Qayyim, ada nggak nih di Indonesia 4? Hanya dua. Ada 4 Pancaroba. sama pancaroba. Dapat minyak. Dari pancaroba itu akan mempengaruhi kondisi tubuh. Tapi kalau belajar tadi diagnosa itu panjang. Kalau saya pribadi ini kalau mengobati orang panggilan, saya lihat dulu rumahnya. Saya lihat dulu bentuk rumahnya, bentuk tanahnya. Karena ada cuma beberapa orang yang udah tahu, namanya ilmunya di dalam bentuk ilmiahnya namanya ilmu geopati. Geopati stres. Geopati stres itu ada di setiap rumah, termasuk rumah saya. Bagaimana cara menetralisirnya? Gampang. Tinggal dibuat kabel sebagai antenanya. Tapi kayak anti petir dong ya. Hah? Anti petir, anti badai gitu ya, digalau. Wah, kalau anti petir itu, kalau anti petir nanti jangan dipakai ya buat pengobatan di gawat. Jangan dipakai. Bisa pingsan orang. Terlalu tinggi. Kabelnya. Kabelnya. Bawah ada indikator. Jadi Obat anti petir. testimoni dari yang pernah belajar sama saya itu udah banyak. Jadi lebih apa ya? Saya nggak terlalu menjual suatu testimoni. Oke, nanti ini bisa dibaca. Kemudian yang kedua mengenai ini juga ada banyak. Yang penting kita tahu ya strukturnya. Kalau saya selalu Geser dulu. nah, ada 2 foto. Yang favorit saya tadi yang foto yang pertama. Masih muda. Tahun 2019. Masih muda. Nah, setelah ketemu sama Bu Eka, sama Bu Aisyah jadi ganteng saya. Oke, ini anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Nah, ini perlunya kita belajar ini, ya. Dan kita tidak memungkiri bahwa kita mengobati itu berhubungan dengan Waalaikumsalam. Baru mulai Pak. Dunia ini sempit ya. Ketemu juga. ketemu lagi. Nah, itulah dunia lah. Dunia sempit juga. Sempet banget dunia ya. Berapa orang tuh tadi itu? Minyak apaan? Berdata. Nyok-nyok. Perjalanan jauh. Iya. Buat kuat. Ada habis ya. Kalau ditulis mereka keterima juga. Nah, dapatnya buat gacor. Wah, Buat gacor. Ya, bersyukur lah yang datang tuh. Iya. Sengaja saya menjalankan satu ayat tentang kifarat. Bukan buat saya duitnya. Saya lagi bangun satu majelis dan satu pondok. Saksinya di sini ini belum ada. Insya Allah nanti saya dengan bukan di Bojong, di gunung. Di gunung, tapi kalau dia mati, sorry, kalau lagi musim panas, airnya nggak ada walaupun di gunung. Masuk Papua.
Maju dong. Tuannya mana ya? Kasihan dia orang yang datang belakang. Kemudian perbedaan saya dengan trainer lain sebelum saya mulai, kalau udah belajar sama saya mau minta ilmu apa, tinggal ke rumah. Insya Allah kayak dia. Panuranggan. Oh ini kan paling banyak datang nih karena paling betul. Paling depan masuk angin. Oh, Belajar ya. iya. Tapi sertifikat saya nggak laku karena tidak diakui. Apapun Anda punya sertifikat sampai ini berjejer, tetap tidak diakui sama pemerintah kecuali ikut organisasi dan ikut BNSP. Iya. Kalau saya sertifikat itu cuma tas lembar. Yang penting satu ini. Simpan di otak ya. Ya. Karena tujuan kita mengobati adalah bukan sembuh. Sembuh bukan haknya kita. Kita hanya penyehat. Oke. Kita lanjut. Ini anatomi berasal dari bahasa Yunani. Hebatnya bangsa Yunani, selalu apapun istilah kedokteran memakai nama Yunani. Iya. Ya. Paten mereka. Ada ilmuwan Yunani mengatakan di 1500 sebelum Masehi, saya lupa namanya, mengatakan ada suatu negeri yang hidupnya makmur. Nah, itu dinamakan negeri Atlantis yang hilang, yang ternyata adalah Indonesia. Indonesia yang memberikan nama Indonesia bukan orang Indonesia sendiri, tapi orang Inggris dan Jerman. Yang pada saat waktu itu nyasar. Kebanyakan orang nyasarnya kemana? Ke India. Ya. Dari India itu sering nyasarnya ke India, padahal dibilang Indianya India sebelah timur. Bentar. Ada namanya tempat di Sumatera yang namanya dipakai nama kampus, namanya Nalanda, STAB Nalanda, Sekolah Tinggi Agama Buddha, yang belajar mengenai pengobatan timur. Oke, ini kalau teori bisa kita baca ya, anatomi. Dahsyatnya itu kenapa Allah menciptakan kepala itu di atas, tangan itu dua ini, dan itu yang nggak banyak dibaca sama ya. Kalau mau ketemunya sejatinya manusia, baca surat 76. Makanya ada jarum 76 ya. Di Samsung juga ada. 234. 76 itu tentang surat Al-Insan. Al-Insan. Kalau udah ketemu itu, ketemulah 30 juz. Saya cuma ngeliat orangnya, oh ini karakternya. Tanya asalnya dari mana, tanggal lahirnya berapa, ketemu juz dirinya berapa, pakai ayat itu tinggal ngomong aja. Tapi saya nggak mau mengajarkan psikologi Al-Quran karena nanti dibilangnya di tubuh ini berkaitan cuma 3 hal ya, tubuh, jiwa, pikiran, mind, body, soul. Ini pasti berpengaruh. Kemudian sama Al-Khawarizmi, penemu algoritma yang dipakai sama ilmunya Law of Attraction, NLP, ya, Neuro Language Program. Dia menemukan algoritma itu berhubungan dengan program. Makanya kalau mau bagus, kita tujuannya mau apa, program di otak kita nih, pikiran kita, tujuannya mau kemana, nggak mungkin nggak jadi. Jadinya ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, aja tergantung dari melenceng sedikit, testimoni 3 minggu,
dia menjalankan metodenya AC ya Bu Eka. Bayarannya ruko, ada di grup, namanya Mas Ridwan. Ngobatinya cuman pakai bambu pagar. Bambu pagar dipatahin, ditempelin dah. Cina yang berobat kemana-mana enggak apa namanya, nggak ada perubahan. Akhirnya berobat ke dia sembuh, suruh milih 5 ruko. Diambil enggak. Apa jawabannya? Takut istidrak. Sama saya, takut istidrak. Jadi kalau bayaran terapi yang terbesar saya berapa? 2 hektar tanah, rumah, istri. Kalau saya mau, tapi saya nggak ambil. Tapi ya itu, hati-hati laki-laki ya, sama perempuan. Banyak terapis-terapis ini tergoda dengan masalah hubungan. Makanya kita harus belajar tentang ini. Godaan terbesar itu ya. Hah? Godaan terbesar mungkin. Godaan terbesar sebagai pengobat. Kata guru saya, Pak, ini ada kitabnya, saya lupa nama kitab. Ya, ketemu satu metode. Kalau istrinya yang sakit, suaminya yang saya obati, suaminya yang saya terapi. Awalnya gara-gara saya belajar ilmu santet. Akhirnya ilmu santet itu saya pakai buat pengobatan. Ini berapa orang kita hitung, saya cuma pegang 1 orang, ini bisa semuanya. Ilmiah enggak? Ilmiah. Pakai rumusnya 369 Pythagoras, Nikola Tesla. Pakai rumusnya Einstein tentang energi. Ya Pak Nusan ini ilmiah juga ini. Bisa aja. Kalau di grup saya sama dia tuh suka nyambungnya tuh enak. Kalau lagi datang dongnya udah tuh saya bercanda terus buat buang di grup itu. Gunain aja buat kita tanya, buang energi negatif boleh di grup buat bercandaan. Tidak semua orang itu positif ya. Nah, bagaimana cara membuang energinya setelah terapi? Ya komen aja di grup. Yang nyeleneh boleh. Karena apapun bahasanya yang nyeleneh, buat saya itu adalah ilmiah. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sistem sel, jaringan, organ. Ya, tubuh, kenali tubuh sendiri. Ada diskusi bilang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Kalau saya mengajarkan minimal 12 organ. Kalau di ilmu Cina 1 titik goib. Titik goib karena tidak ditemukan di medis, tapi dipakai. Nanti kita bahas, ada di kitabnya yang berhubungan dengan kagawa. Kenapa saya kagawa terakhir? Ya, karena ini saling berhubungan dulu. Nanti intinya di sakit itu ada 2, ada yang diminta, ada yang tidak diminta. Kalau siapa nama kakak? Jenal, Jenal. Jenal belum bisa bikin sakit. Yang pasti perempuan di sini pernah dibikin sakit. Sakit hati kali ya. Kan, siapa penyebabnya? Suaminya. Itu yang dibikin sengaja. Benar nggak? Betul. Pada saat ngelahirin sakit. Ya. Oh, betul. sakitnya Baru diminta. baru ya. Baru Untung saya nggak melahirkan. Makanya satu bahasa itu pengaruh kepada jadi walaupun bahasanya seperti ini, tapi kan bisa dijelaskan. Ya.
kalau saya biasanya suka bahasanya ngambang, biar mengajak orang ini Berpikir. yang pasti semuanya jawabannya ini. Apa tadi? Oke. Siapa? 12 organ itu jantung, paru-paru, ya yang ada di ilmunya Cina, di akupuntur. Ada satu titik goib yang tidak ada di medis. Kalau yang terakhir itu udah diketemukan sama medis. Yang terakhir itu yang diketemukan namanya perikardium, pembungkus jantung. Ada satu yang nggak ada, namanya, tahu? Udah belajar Pak Ade? Nah, tahu nggak? Hah? Namanya tri pemanas. Ya, tri pemanas nggak ada. Tri pemanas, kenapa dinamakan tri pemanas? Karena panas dalam tubuh ada tiga bagian, atas, tengah, bawah. Nah, tri pemanas ini dikenal namanya dantian. Di bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kalau udah kenal dengan tri pemanas tadi, sakitnya apa? Oh, ini misalkan di bagian di bawah. Jadi di bawah ini ada organnya apa? Ya. Nah, di atas ini lembab. Berarti si kompornya, apinya yang di bawah ini tidak bisa membakar yang ada di atasnya. Ini kan usus kecil itu masuk di apa namanya, unsur api. Kalau di pengobatan lain ada tambah angin. Kalau saya senangnya belajar Ayurveda itu cuma 3 dengan namanya tridosa. Dosanya pakai H ya, SHA, yang artinya berbeda dengan dosa apa yang dikatakan umat Islam. Satu bahasa itu masing-masing suku bangsa yang di dunia akan pengaruh kepada pikiran orang. Karena artinya akan berbeda tergantung si orangnya mengerti. Mayoritas semua orang akan terkena dengan namanya hipno. Termasuk semua. Saya gampang bikin hipno. Ya, ntar saya bikin lagi nama baru. Apa lagi ini? Penasaran. Padahal isinya dunia terapi mah itu aja. Iya, sampai kayak Mas Ulis dicari 2 kata itu di Google nggak ada, sampai pusing sendiri. Ternyata bukan Mas Ulis saja. Oke, tahu kan ya? Nanti ini ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem. Ini nanti berhubungan dengan sistem ini, berhubungan yang namanya biokimia, biofisika, biomekanik. Ya. Kenapa terjadinya biokimia? Dari proses kita makan dan minum. Setiap orang udah pasti punya pabrik kimia, ya pasti. Nggak mungkin nggak. Pabrik kimia alami yang ada di, dia akan menjadi berubah warna, berubah bentuk, berubah. Hati-hati dengan pencernaan. Ada suatu literasi bagus, Mind Gut Connection. Mind Gut Connection itu hubungan antara pencernaan dengan pikiran. Di istilah medis baru diketemukan namanya renin. Renin yang ada di pencernaan dengan yang di otak ini bentuknya sama, seperti ginjal tapi kecil. Kalau saya udah berbicara ginjal, nanti bicaranya tentang telinga. Telinga kan bentuknya seperti ginjal. Makanya telinga ini berhubungan dengan organ. Ada filosofinya yang waktu itu yang udah saya pelajari sama Pak Dadi. Hati-hati dengan ini nih. Penyakit itu sumbernya 2 ya, mata dan telinga. Apa yang didengar, apa yang dilihat. Penampilan itu belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan.
kalau saya memang di luar sering nyeleneh, cuma satu, buat digibah. Kalau udah digibah, saya belum dosa. Saya mendapatkan ilmu itu habis 10 juta. Jadi ada kiai, Pak butuh gini, oh nyeleneh Ren, saya ikutin dari belakang pakai motor semua terus. Oh ternyata uang yang diminta saya itu buat si kalau di depan orang ceramah itu dia nggak tahu itu pada saat dia sendiri. Nah, akibat dari tadi ya, dari pikiran, suudzon dan husnudzon itu juga akan mempengaruhi semua tubuh. Makanya kalau penyakit secara kejiwaan itu mempengaruhi itu peredaran darah semua. Mayoritas saya yakin semua adalah pembekam, ya, jamar. Ya. Pernah nggak mencium bau masing-masing orang, darahnya? Beda-beda. Kenapa dia beda-beda? Ada satu orang susah dihubungi, kalau dia tuh dulu kalau lagi mijet orang, habis bekam orang tuh dibaca itu dosanya. Dulu pernah begini ya, pernah begini ya, pernah korupsi ya, pernah main perempuan ya, dibaca nama dia. Dari bau darahnya. Dibongkar. Ternyata benar nggak? Setelah saya telusuri ilmiahnya, ya benar. Karena ada jalur sarafnya dia yang berbeda, akan berubah bentuk wajah. Makanya saya setuju kalau perempuan itu sebetulnya harus sadar. Karena kenapa? Biar ini kita nggak ketahuan nih bentuknya. Tapi kalau dengan orang harus kita terlihat nih wajah, biar apa? Ketahuan sehat atau sakit. Kalau dari wajah ini nanti ketahuan dia ini pikirannya dunia atau akhirat akan ketahuan. Nanti kalau udah belajar diagnosa wajah, dibilangnya apa? Dukun. Pasti. Padahal semua ilmiah. Kitabnya karangan dari Imam Syafi'i. Oke, kita lanjut. Ini organ dan sistem organ, nanti ini bisa dibaca dari belakang nanti. Yang saya belum banyak hafal itu adalah nama ilmiahnya, dari otot, terus rangka, nah itu saya kurang. Ya, nanti ini bisa dibaca. Kalau saya pada intinya ini ingin membacanya tentang vertebrata. Nah, ini tentang tulang. Nah, di tulang ini, tulang belakang, vertebra, dinamakan punggung atas, punggung bawah, tengah, bawah. Makanya ada namanya komoditas totok punggung. Entah kenapa, saya cerita. Teman kuliah saya sakit, saya datanglah ke Cikuda. Saya bilang saya nggak berani ngobatin di sini, karena di sini ada toko, ada pengobat terapis yang lebih baik dari saya nggak berani. Suul adab saya bilang. Makanya kalau panggilan hati-hati, ya hati-hati. Pada saat kita dipanggil, ada nggak terapis sekitar? Nah itulah yang bikin penyakitnya suka pindah kepada, makanya buang bayar. Setelah saya nggak mau ngobati di sana, karena tahu saya adabnya, siapa namanya? Saya bilang Abah Sarbini. Saya ditarik, ya diketok. Assalamualaikum, Mang. Mang. Ternyata mamangnya dan guru ngajinya. Ada apa? Ditanya, dicerita. Udah silahkan, nggak apa-apa. Baru saya mengobati. Kalau nggak digini saya nggak akan obat.
Oke, ini satu trik. Kalau dapat panggilan, lihat dulu, adaptasi dulu antara kita dengan si pasien. Udara dengan yang ada di sekitar. Jangan langsung lep, badan kita akan sakit. Karena saya laki-laki, saya perokok, saya istirahat dulu ya. Saya ngerokok dulu ya. Kita lihat suasana, pakai hati sendiri. Kalau saya nggak cocok, nggak mau. Nah, saya ngobrol, wah ini kayaknya bukan waktunya. Tinggal pintar-pintarnya kita alasan. Kalau ditanya duit, saya paling senang. Bapak nggak mau duit, udah dibayar berapa? Bapak minta berapa? Itu sanggup bayar saya berapa? 1 juta kecil, 15 juta saya obatin hari ini. Wah mahal amat Pak, ya udah kalau mahal emang nggak jadi. Kalau nggak sembuh, kalau nggak sehat, saya protes sama Tuhan. Itu jawaban saya selalu. Tapi jangan diikutin karena mau masalah lemes. Protes nanti. Boleh, tapi jangan sekali-sekali diambil buat makan. Cari 4 asnaf, kalau saya cari 4 asnaf, bagi-bagi, minta doakan mereka. Insyaallah. Assalamualaikum. Oke, ini ada tulang, ada kepala, ada tulang belakang, ada telinga, tulang ekor semua. Kalau saya selalu bermainnya di tulang belakang, vertebra. Lebih simpel. Kayak Pak Nusan sama Pak Rijalil tentang organnya sama, berhubungan dengan paru-paru. Ya. Oke. Kenapa? Karena dia tumbuh di sini, ini dibaliknya adalah paru-paru. Paru-paru melambangkan suatu kesedihan. Dikasih obat yang 1 pilnya 1 miliar pun kalau ininya mindsetnya belum kita terang. Kalau yang pernah ikut kelas saya dapat namanya akupuntur kejiwaan. Kalau di Nganjuk rame, saya ganti namanya ajian. Ajian itu singkatan, akupuntur kejiwaan. Kayak Pak Nursan, jadi sini udah dapet nih itu. Namanya saya ganti metrik akupuntur itu titik kejiwaan. Titik kejiwaan tadi ini yang ada di tubuh, kalau kan saya belum belajar akupuntur, boleh nggak dipijit? Boleh. Boleh nggak disebat bambu, sebat tatan, boleh nggak? Boleh. Dan pengobatan itu cuma yang ada cuma di kebanyakan terapis udah belajar kemana-mana, ilmunya dapat banyak. Pada saat dia akan mengobatinya, contohnya stroke, mau pakai apa ya? Ini ada triknya, gampang trik. Kalau saya senangnya pakai akupuntur. Hari ini saya treatment pakai akupuntur. Saya lihat orangnya, di rumah saya pelajari. Lalu saya besoknya ke depannya pakai apa? Pinter-pinternya kita di dalam stroke sama diabetes sama, berkaitan dengan kejiwaan. Kalau nggak kesal sama anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, orang tuanya, Tetangganya. hati-hati dengan tetangga. Nah, loh. Saudara tentunya. Hati-hati loh. Ada sebelah rumah saya dihadapkan satu kejadian. Di rumah harus saya hidupi karena dia janda, bukan istri ya. Tapi dia selalu ingin kesal ke rumah. Ini yang selalu bertolak belakang dengan hati. Karena saya nggak bantu, kenapa? Karena orangnya selalu begini, hati-hati. Makanya para terapis hati-hati dengan baksos dengan kata apa? Beribadah katanya. Infak. Terbaik. Infak terbaik.
baik. Kalau saya nggak mau, karena saya nggak mau terima sedekah. Mau disedekahin, sejatinya miskin, orang yang suka minta. Salah pengertian dalam suatu bahasa secara etimologi dan terminologi. Padahal kalau udah kenal saya, sengaja saya sesi itu kalau mau datang tinggal datang, asal yang udah pernah belajar sama saya tinggal datang doang. Itu bedanya saya sama trainer. Jadi kalau ada ilmu apa selalu saya bongkar dan saya selalu dikasih sama Allah itu rahasianya. Kebanyakan kunci-kuncinya selalu di. Yang susahnya kita itu sebagai terapis mengedukasi si klien. Kebanyakan mereka ngeyel sama ego. Nah, kalau udah tahu hipno sama titik akupunturnya, tinggal tusuk aja. Udah tahu, akan saya belum belajar, tinggal dipijat aja. Tinggal dibekam. Apalagi sekarang berkembang namanya tiksam. Kalau saya nggak, walaupun saya belajar, tapi saya nggak pakai. Saya akan bekam orang-orang dengan kasus tertentu karena berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kata COVID. Oke, kita lanjut. Tangannya sakit, berarti tinggal bermain di tulang belakang di bagian sini, skapulanya. Kalau dia nggak ketemu, tinggal dia belajarnya ilmu apa, tinggal dicari persamaannya. Sakit itu hanya bisa dirasakan dan nggak bisa dilihat, takutnya ada jaringan yang tadi itu sel ototnya yang putus, itu yang repot. Kalau dia itu nanti cobain tadi di sana, tapi ini nggak panas. Iya. Lihat nanti pada pikirannya nih bahannya apa sih? Tahu aja. Udah kebaca. Nah, enaknya kalau belajar human antenna itu ada teorinya loh. Human antenna itu yang buat adalah ilmuwan Spanyol di tahun 1800-an. Bukunya itu bahasa Spanyol, saya ngertinya itu lama, hampir 3 bulan. Saya ikutin pelajarin ketemu lah. Jadi kan bulan ini kan terpancar semua. Ternyata itu mereka yang belajarnya tentang aura. Terpancar. Jadi apapun ini semua bisa dijelaskan. Itu pun juga sakit pinggang, sakit. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Tanya? Tadi Ki, yang apa? Yang tadi dibahas yang skapula, yang kemungkinan yang jaringan putus itu. Karena kan kebetulan ada beberapa orang, kebanyakan di lapangan kan Ya. seperti itu ya. Tinggal kita tanya. Kok kebiasaan tidur, kebiasaan duduk, kebiasaan dia gerak, pekerjaannya apa, itu sangat pengaruh kepada Pada ini ya. kalau terjadinya dia jaringannya putus apa kaku, kita tinggal lihat, kasih herba. Herbanya paling gampang, bawang putih tubuh campur minyak dah hangat. Nanti balurnya dengan balurnya. Untuk jaringan yang putus itu Ki. Ya, tapi hati-hati dengan bawang putih. Iya, panas. Setelah masalah panas nggak disukai sama Oh, iya. Juri. Dracula. kan jin setan, malaikat pun nggak suka sama baunya bawang. Saya pernah ngurus Dia tahu klien yang malaikat. minyaknya itu yang resep dari di Equal itu. Hah? Baru saya buka botolnya, Bu Aisyah saya nggak mau pakai minyak itu, nggak mau. Ada apa ya? Mati
Ada malaikatnya mungkin Bu. Ada tokonya. Ternyata banyak susuknya gitu Ki, mohon maaf. Hah? Malaikat juga nggak suka. Yang bersangkutan banyak susuknya. Susuk. Ini banyak susuk. Jadi itu minyak, saya cerita sedikit. Itu saya minyak itu yang ada di kepala saya nih. Kebetulan saya lebih banyak senggangnya, saya ajak anak main ke Bogor ke pasar. Anak saya suruh milih apa gitu, apanya yang dia mau masak nanti. Nah, ada tukang jamu yang jualan jamu tuh di pasar. Ah, ada ini saya beli, saya racik jadilah. Terus isinya bawang putih, bawang merah, cabai. Cabai Jawa ya. Cabai merah. Pedas dong. Kalau ada cewek Jawa, cewek Betawi ada. Cewek Jawa ada. Cewek Betawi ada. Nah, dasarnya cabai. Kalau yang punya wasir, makan cabai yang jangan sampai luka. Ditelan. Ditelan mentah-mentah. Ya, jangan sampai ada luka. Kayak kapsul ya. Kayak kapsul. Jadi cabenya merah. Rawit. Cabai rawit. Boleh, merah boleh. Telan gitu aja. Yang jumbo Satu. jumbo ya dikit. Berapa Satu banyak? aja. Lima. Langsung di Utuh. 5 cabai Ki. Iya, 5 cabai kayak kita minum obat. Telan. Tahun tua. Tahu kan? Tapi nggak boleh dikunyah. Kalau dikunyah nggak Betul. jadi obat, malah jadi penyakit. Batangnya. Jangan. Sama akarnya boleh. Pohonnya boleh. Kirain kalau digigit malah jadi obat gitu. Kayak makan gorengan kan capeknya digigit tuh. itu jadi obat, tapi dia terkontaminasi nggak dengan zat kimia yang ada di Cabai setan Ki ya, yang pedas cabai setan. Mau nasi padang di dalam tubuhnya. cabai itu. Satu cabai masih kalah pedas sama biji lengkuas. Biji lengkuas. Kalau lengkuas ada bijinya. Kalau saya ini kan iseng. Ya, main ke gunung ini pohon apa sih? Kok ada buahnya? Kata orang Sunda, pohon aja. Aja apaan? Lengkuas. Ada bijinya. Ini merah, merah ini berarti bisa buat jantung, ini bisa buat ginjal. Ya. Saya petik, saya makan nih. Makan tuh pedasnya ampun sampai merah sampai keringetan. Kalau biasa makan cabai itu kalau minum air hangat ini kan cepat reda. Kalau ini enggak, tambah panas. Ini badan saya panas. Cuma 1 biji aja. Jadi kalau mau belajar nanti kalau ada video, kalau mau belajar herbal jangan gitu. Wah ini beracun nggak? Jangan. Kalau kata saya makan. Kalau ini jangan beracun, jangan. Karena belum tahu antinya. Kalau saya belajar dengan orang Solo, ini jangan dimakan, beracun. Malah saya makan. Jangan kan sayur. Hah? Jangan sayur.